Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Dan sesuai nih requestan dari banyak teman-teman yang menanyakan ya, yang pingin tahu tentang salah satu mualaf yang sedang viral, terutama di TikTok nih, ya TikTok maupun di YouTube, yaitu Bang Ronald Wijaya. Sebelumnya, Assalamualaikum Bang Ronald. Waalaikumsalam, Ko Julius. Oh ya, salam pulu-pulu ya. Iya, salam pulu-pulu. Kalau boleh tahu nih kok, apa maksud salam pulu-pulu nih? Salam pulu-pulu, ya itulah persepuluhan. Cuman kan kita ganti aja kata-katanya, biar nggak terlalu ini kok. Oh, biar nggak terlalu terkesan ini ya, membahas perpuluhan ya. Iya, Ya, kalau boleh tahu nih, Ko Ronald, sejak kapan mualafnya, Ko? saya tahun 2022. 2022, artinya baru 2,5-3 Baru, tahun lah ya. ya mau 3 tahun lah. Baru mau 3 tahun. Oke, kalau boleh tahu nih, Ko, sebelumnya dari agama apa nih, Ko? eh Kalau waktu kecil sampai remaja gitu, Katolik. Campur-campur Oke. lah, gado-gado sama Konghucu, ke Wah, Kelenteng dan lain-lain. artinya orang tua Konghucu. Dulu Konghucu, tapi pas saya udah lahir mereka udah Katolik, tapi masih sering ke ini juga, ke Ke Kelenteng dan pas Imlek, lain-lain. pas Imlek lah ya. Iya, pasti Black lah. Oke, pas Imlek masih ke Lenteng, tapi secara agama harusnya Katolik gitu. Iya, harusnya. Oke, terus ini di mana tuh dulu? Makassar, Ko? Iya, di Makassar. Di Makassar, artinya besarnya di Makassar. Terus dari Ko Ronald sendiri nih, itu Kristennya benaran ke gereja atau cuman sekedar formalitas KTP? Kalau yang Kristen kan, bapak mama papa dulu Katolik, terus pindah ke Kristen gitu. Pindah ke Nah, Protesan? ya karismatik. Oh, oh, pindah ke karismatik. Itu waktu kapan? Em, Udah agak lama sih. Pas mungkin remaja-remaja begitulah, umur 20-an mungkin. Berarti 10 tahunan lebih kayaknya. Oke. Itu 10 tahunan yang lalu. Iya, Ronald waktu itu artinya ikut pindah juga? Iya, ikut pindah. Ikut pindah ke Pindah, karismatik? eh, ikut ibadah-ibadahnya gitu. Tapi nggak Oke. sampai di ini sih, nggak sampai dibaptis. Cuma mama aja dulu yang emang aktif banget di sana. Oh, mungkin dia merasakan sesuatu lah ya kalau di karismatik gitu ya. Perkumpulannya, Iya. ibadahnya gitu. Sip. Dan Ronald sendiri kalau boleh tahu nih, ini udah berkeluarga atau masih sama orang tua tinggal? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga ya, alhamdulillah. Dan Iya. artinya dari Katolik ke Protestan baru sekarang mualaf 2022. Iya. Jadi Dan pas waktu Kristen itu sempat mungkin 3 tahun kali agnostik gitu, oh, nggak sempat percaya vakum. agama. Wih, Iya, sempat ya. Padahal sempat padahal nyokap aktif di gereja. aktif banget. Tapi kenapa Ronaldnya jadi bisa agnostik gitu, ateis gitu? Gimana ya? Karena kadang tuh kalau mereka kan sering juga kebaktian di rumah gitu dan lain-lain. Oh, connect grupnya, komsel-komsel. Eh, iya iya. Heeh. Kadang tuh kalau dengerin kesaksian-kesaksian gitu, kok kayak nggak masuk. Jadi nyokap nyokap ini ya benar-benar aktif sampai rumah pun dijadikan tempat untuk komsel ya, kegiatan mingguan Bukan kumpul-kumpul ya. komsel sih, tapi kayak grup-grup gitulah, Iya, ganti-gantian kan ininya. iya. Dia tergantung nama sih. Ada orang namanya CG, ada orang namanya komsel, ada orang namanya wajik. Jadi tergantung gereja sih. Iya iya. Cuman itu perkumpulan yang seminggu sekali kan. Dan dari Koronal Ah, sendiri nggak ikut. Kan ada juga yang untuk anak mudanya. ada yang anak muda berapa kali disuruh pergi, cuman nggak deh. Apa yang membuat Koronal nggak percaya? Ya itu tadi, kebanyakan kalau dengar-dengar kesaksiannya itu kayak nggak masuk gitu. Kenapa nggak masuk? Eh, Bisa dibilang kayak, aduh mohon maaf nih ya, kayak terlalu lebay gitu. Hmm, terlalu lebay kan, yang namanya supranatural kan memang seperti itu gitu kan. Iya, tapi
ya emang nggak masuk aja gitu kok. Contohnya. Waduh, apa ya? Udah lama banget pun. Apa kayak yang sebelah tuh kan ada pernah viral tuh, dia ketemu Tuhan, kakinya kotor pakai kolor gitu kan. Nah, ini kan aneh gitu. Atau enggak dia lumpuh ya, dia nggak bisa ke toilet dan pispot dia lagi penuh, tiba-tiba Yesus datang, angkat dia, bawa dia ke toilet untuk buang air kecil, terus antar dia balik, baru dia bingung, ini siapa ini gitu. Ada gitu, Ya, sampai aneh gitu. Nggak sampai sana itu loh. Nggak sampai sana itulah. Oh, belum Tapi, sampai sana itu. sebelum sampai sana. Cuman emang dari pertama emang nggak masuk sih. Kayak nggak cocok aja gitu ininya apa. Circle-circle-nya di sana kayak nggak cocok gitu. Tapi buat kan saya. kegiatannya positif gitu. Makan bareng, sharing-sharing pengalaman, ya nyanyi-nyanyi gitu kan. Iya. Cuma nggak tahu kenapa tiap ada kayak gitu. Saya kan di rumah juga kan. Cuma paling kalau ada acara kayak gitu, ya udah paling saya nongkrong di depan rumah, Tapi dengerin kan. dengerin, Oke. Tapi nyanyi bahasa roh. bahasa roh. Ya karena setiap orang itu tergantung ya. Ada orang nganggapnya itu lebay, ada yang malah merasa bahwa dia bisa bertumbuh di situ. Saya punya satu case nih ya. Salah satu teman juga waktu masih di Kristen. Jadi nyokapnya itu salah satu orang yang sangat vokal di gereja dan dia pemimpin di komselnya, di perkumpulannya ya. Dia jadi gembalanya untuk mereka. Dia kalau ngomong firman Tuhan tuh luar biasa. Luar biasa berapi-api, ngomong Tuhan tuh bisa bikin orang dengarnya nangis gitu kan, bergetar gitu. Tapi yang lucu anak sama suaminya nggak mau ke gereja. Ya, suami sama anaknya nggak mau gitu. Jadi dari dulu kita tuh ngerayu supaya suaminya ikut. Dan kami yang cowok-cowok lah yang jumpai suaminya gitu kan, ajak suaminya ikut. Jadi suaminya cuma bilang gini, istri saya ngomong firman Tuhan, ngomong gini-gini tentang agama, tapi kelakuan di rumah kasar, dia bilang. Ya kerjanya marah-marah, nggak ada kasihnya, dia bilang. Jadi rupanya gara-gara si ini ya istrinya tuh memang ya nggak sesuai gitu. Dia ngomong tapi kelakuannya sendiri nggak gitu sehingga si suami nggak masuk gitu. Kalau lu ngelihatnya apakah seperti itu juga? Banyak orang-orang di situ yang kalau ngomong itu luar biasa, tapi begitu lu tahu kelakuan aslinya ya istilahnya beda banget. Bisa dibilang seperti itu kok. Bisa dibilang seperti itu. Oh, artinya lu Jadi melihat makanya, ada kemunafikan gitu. Betul. Oh, sip ya. Karena biasa kayak gitu sih orang melihatnya. Nah ini orang ngomong luar biasa tentang agama, tapi kelakuannya kesaksiannya kok luar biasa, tapi kok kelakuannya nggak sesuai. Nggak sesuai. Ya apalagi kita kalau orang-orang yang kita kenal baik, ya kita kan tahu sebenarnya di aslinya gimana gitu ya. Oke. Terus kenapa bisa Islam? Kan Chinese nih. Biasa Chinese apalagi Makassar ya. Biasa agak susah juga gitu. Aduh, kalau itu panjang sih sebenarnya kok. Maksudnya kalau ditanya saya ada trigger mimpi atau apa, nggak ada. Ya jangan mimpi lah. Nggak, cuman emang saya emang tertarik sama Islam itu karena dari dulu pas kecil biasa kan ada dengerin ceramah-ceramah di TV pagi-pagi biasa gitu kan. Nah dari situ mulai tertarik dengar ceramah gitu sampai besar tertarik. Dan mungkin waktu saat saya agnostik itu mungkin saya kayak saya harus beragama nih gitu. Tapi apa gitu. Yang kalau dulu Katolik kayak udah nggak dapet feel-nya gitu. Pas di Konghucu paling setahun sekali ke sana. Gimana kita mau berdoa kan kalau cuma setahun sekali pas Imlek doang. Pas Imlek doang. Gitu pun doanya cuma minta rezeki. Ya, iya bener. Nah, terus kalau ke Kristen, nah seperti itu yang saya bilang, kok nggak sinkron gitu ya? Oke, tapi kan itu orangnya gitu, orang-orangnya. Kan pasti mereka bilang, lu jangan lihat orangnya dong, lihat ajarannya gitu. Iya. Tapi bisa dibilang kebanyakan yang saya lihat kayak begitu gitu loh kok. Jadi makanya saya, kayaknya nggak masuk gitu. Gitu ya. Terus kenapa Islam? Kan ada Hindu nih. Wah kalau Hindu nggak tahu. Kepercayaan. Nggak pernah ini mendalami Hindu masalahnya. Nggak pernah nyari tahu belum soal pernah. Hindu. Kalau Islam? Islam ya itu
karena banyak nonton ceramah-ceramah dari kecil. Kayak Ini boleh nih. kalau sekolah sendiri dulu sekolah di sekolah negeri atau swasta yang Kristen? Katolik, sekolah Katolik dulu. Dari SMA kan? SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA, iya Katolik semua. Katolik semua ya. Artinya Islam itu cuma dengar dari ceramah TV perkenalan pertama. Iya, benar. Terus apa yang membuat nih ya udahlah gue pelajari ini deh gitu. Ya karena itu kalau Hindu nggak tahu, nggak kepikiran kan. Kalau Katolik nggak dapet feel-nya. Konghucu ya itu tadi, Kristen ini. Ya udah kayaknya coba Islam deh. Karena kayaknya ceramah-ceramah yang saya dengar tuh maksudnya bagus gitu. Walaupun media-media dulu kan tentang Islam ini banget ya. Iya. Di media-media dulu. Propagandanya itu kan kurang bagus ya, Iya. mereka framing-framingnya. Jadi belajar Islamnya itu lebih benar-benar tuh waktu kapan? Mungkin setahun sebelum ini kali, sebelum mualaf, sekitaran itu. Dari 2021 gitu. Ya kurang lebih. Maksudnya Lagi COVID. ada ketertarikan lebih untuk mualaf nih gitu. Oke, itu belajarnya sama siapa kalau gitu? Di internet kah atau ada Internet guru? doang kok, internet doang. Oh, internet. Nggak pernah nyari-nyari ustadz atau apa gitu. Karena maksudnya kalau saya kan bisa dibilang orangnya introvert ya. Apalagi kalau bisa masuk nyari ustadz gitu. Mau ngapain nih Cin? Nggak ada yang bawain juga gitu ya. Iya nggak ada. Oke, jadi ini belajar di internet itu belajar yang dari mana nih? Kebanyakan lihat kajian sih kok, kajian ceramah. Paling ceramah-ceramah pendek. Ustadz siapa nih yang paling berkesan? Kebanyakan lihatnya Ustadz ini sih, Adi sama Ustadz Halid Basalamah. Wih, sama kita ya. Dulu saya suka dengar Ustadz Khalid juga sih. Kalau ini debat-debat nggak pernah ikut? Nggak pernah malah. Nggak pernah. Justru makanya itu saya pun bikin konten seperti ini. Nggak ada rencana sebetulnya juga kok. Oh, ini sejak kapan nih? Mungkin baru beberapa bulan. 2 bulan, 3 bulan lah kalau nggak salah ingat. Cuman karena ciri khasnya itu ya, salam pulu-pulu tuh cukup fenomenal. Iya. Jadi waktu itu saya kan ada ini bikin konten lah di TikTok kan. Terus ada lihat ini apa melawan kodrat, tren melawan kodrat kan. Aku cobalah bikin melawan kodrat gitu kan. Oh Cina gini, tapi mualaf gitu. Dari situ mulai banyak tuh yang komen-komen. Dari pertamanya masih positif tuh. Jawabin yang ini. Tiba-tiba mulai rame yang hujat-hujat. Oh, sip. Terus kalau boleh tahu nih, mualafnya itu dulu di mana, Koronel? Di Makassar juga kok. Nggak, maksudnya di masjid kah, di yayasan mualaf kah, atau di mana? Di masjid. Oh, di masjid. Kok bisa gitu memilih mualaf? Kan perubahannya 180 derajat tuh. Kenapa ya? Karena yakin aja gitu. Jadi begitu udah yakin langsung mualaf gitu? Iya, kebetulan waktu itu ada teman baru nikah. Oke. Saya kan waktu itu nggak berani juga gitu nanya mau mualaf gimana kan. Cuman ada teman baru nikah, kebetulan istrinya mualaf. Oke. Nah dari situ, ada kesempatan nih. Ketemuan, tanya-tanya cara mualaf gimana. Terus dikasih tahu, oh cuma bawa saksi 1 sama dia pas foto doang. Oh gitu. Ya udah, pas besoknya saya hubungin teman saya yang satu lagi tuh. Lah, sibuk nggak? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus dia bilang, enggak, mau jadi saksi nggak? Saksi apa? Saksi masuk Islam, gitu. Siapa? Saya. Oke. Tapi artinya yang jadi saksi ini memang Islam juga kan? Iya, Islam. Memang teman banyak yang Islam juga? Banyak. Oke, artinya ini teman di luar sekolah lah ya, teman-teman main ya? Iya.
teman di luar sekolah. Oke. Terus syahadat di situ kasih tahu ke keluarga. Enggak. Waktu saya syahadat itu posisinya saya udah ini kok, yatim piatu. Oh, udah yatim piatu ya. Karena mama tuh kan mungkin kalau mereka waktu itu nggak sakit, mungkin mualafnya mungkin lebih cepat. Tapi karena waktu itu dua-duanya lagi sakit kan. Jadi pas 2021 mama meninggal. Akhirnya tinggal berdua sama papa kan. Nah, saya tuh mualaf 2 bulan setelah papa meninggal. Oke. Artinya 2021 ya. Papa 2022 meninggalnya. Beda setahun lah. Ya, aku rawat bokap sama nyokap tuh tahun 2020 mulai juga. 2021 bokap pas away. Dua-dua sama kena cancer ya. Cuman beda kanker dua-dua. Cuman nyokap alhamdulillah sampai hari ini survive. Alhamdulillah. Jadi bokap nyokap dua-dua dekat ya artinya ya. Jadi waktu itu fokusnya ngurusin orang tua. Iya betul. Sebetulnya papa dulu yang sakit kan, kena stroke waktu 2020. Oke. Nah, akhirnya saya berhenti total tuh ngurusin. Karena mama kan sendirian. Saya kan anak tunggal kan. Jadi anak tunggal lah urusin. Pas 2021 mama kan ada gula itu. Oke. Jadi pas 2021 ada luka di kakinya. Ketahuan dari situ gula udah ketahuan, cuman pas 2021 itu muncul luka di kaki. Nah, itu yang nggak sembuh-sembuh. Basah ya? Basah terus. Basah. Nah, posisinya itu ya udah ngurusin mama di rumah sakit, bolak-balik ke rumah kan, soalnya bapak di rumah kan habis stroke. Waktu itu bapak stroke. Oke. Bolak-balik terus mau meninggal, ya udah tinggal ngurusin ini papa doang. Oke, itu ya udah lewat lah ya. Terus waktu jadi mualaf artinya karena sendiri nggak ada pertentangan ya dari keluarga. Kalau dari bibi-bibi? Nggak ada juga. Paling ini apa? Kakaknya mama paling nanya doang sih kenapa mualaf gitu, kenapa mau masuk. Ya paling ya karena mau aja, jawab gitu aja, nggak jawab gimana-gimana. Malah nggak ada pertentangan sebenarnya kalau dari keluarga. Karena di keluarga juga udah ada yang Islam, ada yang mualaf juga. Oh, udah ada ya? Iya. Ini apa nih, paman-paman atau sepupu? Sepupunya mama ada yang mualaf. Terus yang satu lagi tuh sepupunya papa ada yang mualaf. Oh, artinya banyak ya Cindo Makassar yang udah mualaf ya? Kayaknya banyak sih kok. Masalahnya saya doang nih yang biasa kadang di masjid mana nggak pernah nemu Cindo. Sendirian. Ya bagus dong, agak unik. Biasa ditanya-tanyain itu. Enggak, bukan ditanya. Iya biasa ditanya-tanyain sih. Cuman kadang waktu pertama masuk masjid tuh kadang kayak, aduh, kok diliatin ya. Ini masih mending loh. Aku kalau ke masjid juga sama ya. Saya kalau ke masjid kan biasa diliatin, kadang ditanyain gitu kan. Udah lama mualafnya? Ya atau enggak ada yang tanya, ini mualaf atau dari lahir gitu kan. Biasa ya udahlah jelasin. Kadang-kadang capek juga gitu. Jadi setiap ke masjid dulu harus jelasin ya. Tapi kalau masjid yang udah di bawah tempat saya nih ya udah biasa gitu. Terus kalau ini sih biasanya yang agak beda itu kalau ke pesantren. Ya jadi kan ada namanya Ustadz Wafi ya. Tahu nggak? Gus Wafi ya. Ya. Jadi Gus Wafi itu kan kalau ke Jakarta kan saya yang nemani. Apalagi dulu lah. Waktu awal-awal masih ngerintis ya, masih pertama-pertama diundang kajian di Jakarta kan saya yang temani kemana-mana, termasuk ke pondok-pondok gitu. Jadi setiap ke pondok biasanya kan ada tamu tuh kadang-kadang santri-santrinya disuruh baris tuh, disuruh baris sama kiainya. Ya istilahnya inilah menghormati tamu gitu. Jadi biasanya mereka tuh anak-anak tuh bisik-bisik tuh, ih ada Cina gitu. Diliatin bahkan gitu kan, oh ini apaan gitu kan. Belum lagi kalau kayak contoh ke ini ya ke Petamburan gitu kan, ke tempat FPI gitu, orang tuh bingung nih kok ada Cina gitu kan. Iya.
Jadi banyak kan ya kayak itu sih yang agak, kalau masjid agak inilah sorotan matanya agak mending. Kalau yang di pesantren sorotan mata anak-anaknya kayak gimana gitu. Iya, kayak kepo gimana gitu. Iya kayak kepo gimana gitu. Masalah mereka bisi-bisi kedengaran sama kita, Cina Cina Cina, dia bilang gitu kan. Apalah ini. Itu sih bedanya. Iya, kadang jadi kayak overthinking gitu kan, masuk gitu, dilihat-liatin gitu. Terus dari Coronal sendiri nih. Nah, ini kita tanya masalah YouTube-nya nih ya. Ini kok bisa Iya. kepikiran cara buat kontennya itu seperti itu? Dan yang pertanyaannya, yang saya mau nanya sebenarnya tadi, itu di belakang tuh makanan siapa sih kok? Oh, ini Eh. sebenarnya affiliate kok, sampel-sampel kan. Oh, Biasa biasa saya minta ini request sampel gitu. Kan emang sebelum sebelum bikin konten seperti ini kan emang kadang saya minta-minta sampel hmm. untuk saya bikinin video. Nah, pas udah mulai ngejawabin oten-oten kayak gini, duh, saya mikir, ini kalau saya bikin video cuma makan kayak berbeda gitu jalurnya kan. Hmm. Ya udah, pas ngejawabin ya udah sambil ngemil lah gitu. Saya bingung itu kan. Saya tahu memang nih Coronal. Ya dari kemarin tuh sempat beberapa kali masuk lah, ya masuk gitu atau scroll. Saya pikir loh ini Chinese mualaf, tapi kok dia ngejawabnya tuh sambil makan, makan dulu baru ngejawab. Makannya ciki-ciki pula, dan ciki-ciki nggak ada yang tetap gitu. Hari ini begitu besoknya ketemu lagi, loh ini kok beda lagi makanannya nih, kok banyak banget gitu. Heeh. Itu Ya memang kalau banyak makan banyak banget apa stoknya nih? ya. Kok berubah-berubah cikinya? Enggak, ini doang digilir doang kok. Oh, digilir doang. Ada kacang lah, ada ciki lah, ada empek-empek lah. Iya, soalnya kalau kalau satu doang kan terbosen juga orang. Oh gitu ya. Ya karena yang dimakan pun itu maksudnya nggak familiar punya kan. Yang di Indomaret juga nggak ada, di supermarket nggak ada, kadang-kadang kita lihat. Iya, nggak ada karena sampel semua dari seller-seller. Nggak, tapi keren-keren. Cara jawabnya tuh keren gitu. Masa cara jawabnya santai tapi kena gitu. Iya, sebenarnya pas pertama-pertama jawab gitu kadang agak kebawa emosi kan. Hmm. Tapi saya tahu kalau kalau saya balasnya pakai marah-marah, pakai emosi, saya kalah secara psikologi Betul. dari ke mereka. Iya, siapa yang emosi duluan dia yang kalah kan. Memang kayak gitu harusnya. Iya, Hmm. iya, makanya jawabnya diusahain sesantai mungkin. Ya, tapi santainya kita itu akan dianggap sebagai ngejekan ke mereka ya. Iya, jadi mereka sendiri yang kepanasan kan. Iya, apalagi nih, wah sambil ngemil pula. Kurang ngajar kan gitu. Astagfirullah, luar biasa. Jadi kalau salam pulu-pulu itu sejak kapan? Dari awal kah? Salam Atau mulai kapan? enggak kok, enggak dari awal salam pul-pul itu. Mungkin pertengahan kali. Pas saya mulai pakai salam pulu-pulu, pertama nggak pakai salam, cuma Hmm. bilang persepuluhan tapi bilangnya pulu-pulu kan. Hmm. Rame yang bilang pulu-pulu di bawah di komen kan. Hmm. Ya udahlah pakai aja lah salam pulu-pulu. Oh, dari situ salam pulu-pulunya. Iya. Jadi ini sebenarnya targetnya Coronal tuh pengen jadi affiliate makanan gitu sebenarnya. Iya, emang itu kok. Saya nggak pernah Oh. ada niatan sih. Maksudnya dari pertama bikin ini, karena saya dasarnya itu bukan pendebat. Saya Oke. kalau orang debat sama orang, terus orangnya ngeyelan, kayak nggak tahan saya. Setuju sama. Heeh. Tapi karena waktu itu kok makin banyak yang hujat ya, didiemin. Nggak bisa juga mau Kesel sendiri. balas. Akhirnya mulai tuh. Pertama-pertama masih enak. Kok makin lama makin jadi nih orang-orang. Ya udah di situ sambil manteng-mantengin Komal juga kan. Hmm. Oh boleh nih pakai materi ini. Oh materi ini. Nah, dari Oh. situ oh ya oke deh. Jadi ambil materinya pun dari komal-komal diskusi gitu. Iya. Mantap. Tapi memang ini ya, apa ya, cara Allah tuh nggak bisa kita tebak sih. Ya bisa jadi memang
ya jalur lu dibuat di sini gitu dengan cara Iya. style seperti itu. Sama kayak waktu saya pertama kali buat YouTube, ya itu juga eh, nggak ada niat buat YouTube, malah nggak ada niat gara-gara dulu saya masuk ke roomnya Paul Jang, nggak dikasih ngomong. Terus ada beberapa teman-teman muslim ngajak masuk ke grup WA. Di grup WA tuh dibilang, udah lu buat sendiri aja channel gitu biar bisa ngomong sendiri. Dan itu kan pas Iya. COVID ya 2021 juga. Jadi ya udah saya buat sendiri, bacot sendiri, ngomong sendiri, rame rupanya gitu. Rame dan banyak kejadian unik di channel itu. Mulai dari Luga saya angkat jadi nabi ya, Luga diangkat jadi nabi masuk ke TV One, viral. Terus ada juga yang minta ini, minta tentang oneness. Jadi dulu yang memperkenalkan oneness di YouTube tuh saya. Dulu Muslim Kristen nggak ada yang tahu oneness. Tiba-tiba ada pendeta Samuel Siaan, dia dari luar negeri baru pulang kan. Ya, terus dia bilang, boleh nggak saya jelasin pengajaran kami? Ya aku bilang silakan. Lebih enak sama saya kan, saya nggak perlu ngomong, dia yang ngomong kan. Dia yang ngomong, rupanya viral. Terus Unitarian dan sebagainya. Terus jadi ajang berantemnya oten-oten gitu. Jadi memang ya jalannya dari Allah sih, ikuti aja. Iya. By the way, Jadi- tadi saya juga baru nonton ini loh kok. Jadid HMC yang Elia Miron akhirnya jujur. Oh ya, itu yang Ternyata baru. channel Koko juga itu ya. Iya, jadi kan channel yang jadi HMC sebelumnya barusan 3 bulan yang lalu sih mati syahid lantaran ada statement dari teman kita yang dianggap sebagai mendukung organisasi terlarang kalau versinya YouTube. Gara-gara bahas itu Palestina sana. Oh iya. Langsung dimatiin. Jadi saya pikir ya wes lah. Ya, mati 1 tumbuh 1000 gitu. Iya. Jadi kalau lu tanya sama gua channel gua apa, gua pun bingung sebenarnya sampai sekarang. Ada beberapa soalnya, jadi agak bingung juga. Termasuk yang masih disita juga sama pihak polisi kan. Oh iya. Itu channel gede soalnya. Terus nih balik yang nih. kapan hari yang bilang di ini kan, dibilang di Ko David channel yang satu masih ini. Iya masih disita sampai sekarang. Jadi David tahu dari mana nih? Dari nonton? Iya, nonton Kodondi. Oh, nonton kok Dondi. Iya. Oh, yang pertama kali David ke tempat Dondi ya. Iya. Lihat-lihat ini kan, lihat scroll-scroll, kadang suka lihat-lihat videonya Kodondi juga. Masya Allah. Itu Dondi akhir bulan debat tuh di Bali. Iya, sama ini kan, Pendeta Melatok ya. Yoi. Nah, iya kemarin pas live-nya saya sempat lihat, seru nih kayaknya nih. Kalau ada waktu main aja gitu, biar kopi darat juga kan, silaturahmi semua. Yang di Makassar nggak ada kok rencana. Kemarin itu ada rencana milad api kedua tuh di Makassar, cuman tiba-tiba digeser ke Jakarta ya. Sama Bang Juma belum pernah ketemu. Ketemu waktu dia tablik akbar bulan 6 bulan Juli lalu. Di mana tuh? Di Masjid Makassar. Oh. Iya. Tapi ketemu gitu doang, nggak ngobrol, soalnya rame juga. Boleh nanti inilah ini ya. Aku kasih nomor Bang Ronald juga ke Ronald ke Bang Juma ya. Oh, siap kok, siap. Terus dari Ronald sendiri nih, waktu udah ke Islam, apa yang Ronald rasakan pertama kali syahadat? Lega gitu. Lega gimana nih? Leganya karena akhirnya punya agama gitu, setelah sekian lama ateis gitu. Akhirnya punya agama yang betul-betul saya pilih. Karena kebetulan waktu mau syahadat itu sebetulnya saya mau tunggu ulang tahun saya. Oh, mau dibarengin gitu? Iya, mau barengin, kayak merasa terlahir kembali gitu. Cuman sama temen, gak usah lah, besok aja langsung pas hari Jumat gitu. Sip. Terus dari syahadat itu, ya belajar Islam dari masjid tersebut atau nyari sendiri lagi? Kebanyakan otodidak waktu pertama-pertama kok. Bahkan waktu saya mualaf itu nggak ada yang tahu. Mungkin setengah tahunan baru ada yang tahu kalau saya itu Islam. Setengah tahunan tuh teman-teman atau siapa nih? Teman-teman, tetangga, keluarga. Oke. Itu kenapa? Nggak ada yang tahu. Memang nggak pengen kasih tahu ya? Iya, memang nggak pengen kasih tahu.
karena waktu saya mualaf juga itu kan saya cuma bawa satu teman kok, karena Iya. saya tuh nggak mau pas saya syahadat itu ada beban gitu, beban antara misal dari keluarga kayak janganlah masuk Islam, kan kayak ada beban gitu, atau misal dari teman muslim syahadat lah, kan ada beban dua-dua itu. Jadi saya nggak mau ada yang kayak gitu waktu saya syahadat. Jadi pas setelah ini setengah tahunan lebih baru mereka tahu juga kalau saya udah mualaf. Dan itu tahunya dari mana? Taunya waktu saya apa ya? Pertama yang tahu itu tetangga tahu itu karena mau pilpres, mau ngedata KTP. Oh, lagi mendata. Terus? Lagi ngedata. Dia lihat Islam kan, tapi dia nggak nanya. Berapa hari setelahnya, pas mau keluar rumah baru dipanggil tuh, Nang, sini. Kamu masuk Islam, gitu. Bilang, iya tante, tahun lalu. Dan artinya begitu mualaf lu langsung ganti KTP? Iya, Wow, luar biasa ya. karena kebetulan Biasa kan- kebetulan temen yang jadi saksi itu ada temennya kerja di Dukcapil. Saya bilang sekalian deh. Oh, ya lebih gampang ya. Iya, Iya. Mantap. Langsung ganti, luar biasa. Apalagi ini kan lu udah muncul nih di medsos. Bakal lebih dikenal dong sama teman-teman lo. nah itu yang sebenarnya belum kepikiran kok. Kan terkenal itu kan apa ya? Pisau bermata dua sebenarnya sih. Iya benar. Kalau aku bilangnya kan, karena di satu sisi ya kita kalau mau ngomong apapun banyak yang dengar, tapi di satu sisi kan juga apa ya, bisa jadi bumerang juga ya, apalagi kalau yang nggak senang sama kita dan sebagainya gitu. Iya. Dari corona ini memang udah siap gitu dengan segala konsekuensinya. Kalau saya sih orangnya sebenarnya siap nggak siap saya siapin aja kok. Bahkan ada tetangga dekat rumah, kapan hari saya lagi duduk-duduk di depan, tiba-tiba datang. Bagus juga ya YouTube-mu. Kaget saya. Ternyata dia sering ngikutin debat-debat, terus muncul video saya gitu. Cuma karena ya itulah. banyak loh, itu sehari buat berapa video tuh kalau baru mulai merintis berapa bulan? 3 bulan. 3 bulanan kalau nggak salah sih. Ini yang maksudnya yang balas-balas oten itu kan. Enggak, artinya satu hari berapa kali reaksi? Tergantung kok. Sebenarnya saya kalau bikin video itu kadang biasa saya komennya saya save dulu semua tuh. Nah, di screenshot kadang dulu semua. kalau lagi mood saya typing dulu, bikin naskah dulu lah. Oh jawabannya ini jawabannya ini jawabannya ini. Ntar kalau ada mood lagi baru saya bikin video. Biasa kalau bikin video sekali paling 6. Bisa 6 langsung ya, pantesan banyak langsung tiba-tiba. Iya. Kalau saya nggak upload semuanya, biasanya saya simpan. Di draft saya ini kan banyak juga kok. Draft TikTok masih ada 50-an yang belum diupload. Draft di YouTube masih ada 50-an juga yang belum diupload tuh. Tinggal upload. Masya Allah. Dan itu semua sambil makan. Iya. Sambil makan guys, luar biasa. Tapi ini cuman untuk ngemil atau udah sekalian makan berat ya sih sebenarnya? Cuma pas waktu bikin video doang kok. Oke. Kalau ini kan jarang-jarang, maksudnya paling ya udah simpen lah buat kalau bikin video lagi gitu. Jadi terakhir jualan affiliate-nya kapan gitu? Kalau jadi buat video balasan oten terus? Gimana kok? Kan terakhir waktunya dipakai untuk ini ya, ngejawab yang gituan gitu, fitnah sebelah gitu. Jadi terakhir nggak ada jualan snacknya kapan jadinya gitu? Jualan ininya, affiliate-nya. Ya itu makanya tadi saya combine-in tuh kok. Combine, ngejawab sambil promo. Iya, makanya kalau di video-video saya yang di YouTube kan ada ininya, keranjang kuningnya kan. Oh, ada keranjang kuningnya ya. Iya. Mantap. Memang ini profesi utamanya atau ada yang lain? Sebenarnya nyambi-nyambi kok.
Ini nyoba-nyoba waktu itu affiliate kan. Gitu. Wih, keren ya. Kita sampai sekarang nggak pandai yang gituan. Oke, ini ada Sal Pasaribu juga, Pualaf ya. Mungkin udah kenal sebelumnya. Assalamualaikum, Sal. Waalaikumsalam. Halo, Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam ya Habibi. Wih, ada yang mau disampaikan? Gak ada kayaknya aku dengar kok. Masya Allah, luar biasa Papa Rena nih. Iya. Dia keren karena cara jawabnya santai gitu kan. Santai tapi nyebelin gitu. Sekarang Nyebelin harus. sekarang banyak sekali oten tuh kayak benar-benar tuh kelabakan dengan munculnya mualaf-mualaf seperti ya inilah ya Koronal, apalagi ini juga Uti Nora ya. Kak Nora itu salah satu yang paling nyebelin. Jadi kalau saya bilang banget. Iya, itu nyebelin banget itu kalau dia ngomong itu soalnya. Ada sih kok yang disampaikan kok. Aku sering menyampaikan kepada teman-teman ya, teman-teman Islam. Sekiranya kalian kalau ingin mau murtad, jangan masuk karesten, aku bilang. Waduh, Pilihlah jadi masuk yang apa? lebih baik. Apapun selain karesten. Gak logis Tuhan disalibkan menebus dosa sebelum dan sesudah, yaitu dosa dunia. Tetapi mereka sudah divalidasikan atasnya sorga. Tetapi ketika melakukan kesalahan, bertobat. Terus apa bedanya yang diperintahkan Yesus kepada muridnya? Bertanya, Yesus, ya Paman, siapa terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus menjawab, mengambil anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, jika engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Apa artinya apa? Murid-murid itu disuruh Yesus untuk bertobat menjadi seperti anak kecil ini. Jika pertobatan bisa memasukkan engkau ke dalam surga, lalu penyalipan buat apa? Buat supaya tentara Romawi ada kerjaan. Waduh. Dan supaya souvenir yang berbentuk salib bisa laku. Kalau enggak nanti nggak laku dong kalung salib. Masuk akal Dan juga ada ya. namanya dikit. Ya kan betul kan? Ya, betul. Tapi itu kalau memang penyalipan, kembali lagi kita. Kalau memang penyalipan itu menjadi asbab mereka masuk ke surga, lalu kenapa karesten melakukan kesalahan, mereka disuruh bertobat? Contoh gini. Kalau kita nyatakan Yesus itu menghapus dosa dunia sebelum dan sesudahnya, berarti kita pun memilih Islam. Sekiranya benar-benar Yesus itu adalah yang disalibkan atas dunia, kita termasuk orang-orang sesudahnya. Berarti kita masuk surga juga. Tetapi kalau diam dulu Jack, belum selesai Abang Jack, belum. Ntar dia. Oke, sapalah dulu. Kok nggak apa-apa kok. Nggak ngerti ya nih, kenapa mereka suka kali motong-motong ya? Nggak ada kedamaiannya itu. Ya, ini Jack ada yang mau disampaikan bentar aja. Kita nggak lagi debat kusir ya. Enggak, tadi ngomong Dora. Apa Dora? Oh, kau suka sama Kak Nora? Oh, Dora, kau suka Dora ya? Nora. Nora tadi. Nggak ada Nora di sini masalahnya. Kita cuma sebut nama Nora doang. Oh Nora, saya kira Dora. Oh, Kenapa? Mamamu Dora ya? Mangke kau merasa? Enggak, itu lagi ribut di ruangnya masalah Yusuf PI blender dengan Di Suma. kumalnya Semprol. apa Oh, sih kita nggak Nora? bahas ke situ. Ya, Bro. Kita nggak bahas ke situ, Bro. Ya udahlah, Kita nggak turunin ya. bahas ke situ. Ya, Nggak ada berantem lagi itu ya? Gara-gara cari Ya duit. udahlah. Dari Dora tiba-tiba blender, ya terus Yusuf PI. Apa sih ini orang? Nggak nyambung banget gitu. Nah, gitulah tadi kok. Aku manggil kau sama Papa Rena ya. Nah, begitulah kok. Jika memang kok kita di Yesus itu kok metong di kayu salib kok untuk menebus dosa. Aku yang masuk Islam juga kok. Kalau memang benar Yesus itu nanti jadi penyelamat di atas dunia, penyelamat di atas kayu salib, aku termasuk orang-orang yang nanti diampuni karena katanya menghapus dosa dunia. Kalaupun nanti aku masuk Islam ternyata dia enggak, aku selamat juga. Ternyata dia bohongan disalibkan. Yoi. Ya, tapi ini aku bingung ya sama Ko Robert. Kan di Kristen bukankah lebih nyaman kok kalau dibilang sama Gilbert Lumondong ya, lebih enak Kristen. Ibadahnya cuman duduk, nyanyi-nyanyi, ya tepuk tangan,
dan tempatnya juga lebih nyaman gitu kan. Kalau Islam ini kan Iya. harus sholat, ada pantangan dan sebagainya. Kenapa tetap milih Islam? Karena saya yakin aja kok. Malah waktu 1 minggu 1 kali, malah saya malah sering bolos. Waduh. Daripada yang sehari 5 kali, malah lebih rajin. 1 minggu 1 kali itu pun kalau ingat, iya kan? Lah, Iya. beda dong. Atau Beda kalau dong. ada yang ngajak. Ada yang ngajak. Tapi kan ya beda. Karena kan kalau Kristen kan lu harus ke gereja. Kalau Islam kan ya lu di mana aja bisa kan. Iya. Bedanya di situ juga sih. Tapi kan lebih nyaman tempatnya, ada AC gitu. Dan istilahnya kayak nonton konser lah. Kenapa nggak pilih yang nonton konser? Kenapa ya? Mungkin karena saya introvert kali, nggak suka konser kok. Waduh, nggak suka konser guys. Apalagi jingkrak-jingkrak gitu kan. Ada yang udah sambil nangis-nangis lah, inilah. Ini dari keluar ini ya, dari teman-teman nyokap. Apa nggak ada yang kayak ngajak lu balik ke Kristen gitu? Kan mereka orang-orang yang aktif. Ada Nah, kok. terus Itu kebetulan mungkin waktu saya mau nikah itu tiba-tiba nggak tahu sih dia dapat kabar dari mana, karena kan maksudnya teman-temannya itu kan ada teman gereja sini, tiba-tiba dia nge-WA gitu, nanya, Ronald, saya dengar kamu mau nikah ya sama yang non Kristen ya gitu. Nah, terkejut ya. iya, maksudnya saya ini mau menjalani hidup, tapi saya juga nggak mau nyari musuh gitu loh. Maksudnya nggak enak juga kan, karena dia kan temennya mama dulu dan lain-lain. Akhirnya saya bilang, saya cuma balas ini doang. Iya, insya Allah bulan depan bu gitu. Terus dia balas lagi. Kenapa mau masuk Islam? Ini kayaknya dia belum tahu kalau saya udah mualaf nih. Jadi Oke. dia bilangnya, kenapa mau masuk Islam? Dulu ibu itu Islam. Sekarang ibu di sini di Kristen, ini udah agama yang benar gitu. Tapi Terus? pas udah baca kayak gitu, udah saya nggak balas lagi sih. Waduh, Karena nggak mau nyari ini. nggak mau nyari inilah ya, nggak diskusi yang nggak butuh. Iya. Ya mungkin Boleh- kasih ke Sal boleh Pasaribu aja. bertanya? Tunggu, kasih ke Sal Pasaribu aja nomornya biar Sal yang debat. Sal, Aduh. Ya, ini Bang Jack mau nanya ya, silakan Bang Jack. Sal, sudah yakin nggak masuk kamu surga? Apa bang? Gimana? Sudah yakin nggak kalau mati masuk surga kalian? Masih yakin. Katanya tadi tidak Kami nggak- yakin. Tak Siapa yang tidak menyek-menyek. yakin? Dalam Islam itu tak menyek-menyek. Bahkan orang yang berdosa dalam Islam, kata Allah tuh hamba, setara sama Yesus yang udah berjuang mati-matian. Ya, Matius 12. betul. Dia masih diamba, sementara orang Islam yang berdosa di surah Az-Zumar ayat 53 Yesus dikatakan, ke surga, dia katakan, Yesus ikutlah aku. Tidak Apa seorang ini? pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. begitu Jack. juga Nabi nggak ngerti kok. Dia mengatakan kata Yesus tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Semua nabi juga begitu. Nabi Musa juga, kaumku, jika engkau ingin masuk surga, ikuti aku, ikutin caraku agar engkau masuk surga. Artinya apa? Beda nggak sama Yesus? Yesus sudah disalib. Dia dari Bapa. Waduh. Wah, Yesus sudah disalib. Artinya Pasaribu juga harus disalib nih. Lu harus disalib juga nih biar masuk Oh surga. tidak, tidak begitu. Pantas kamu Muslim. Oh, Pikiranmu. bukan gitu. Oke, bro. Tunggu. Nanti ya, tunggu turunin dulu kata aja. ini- Nggak penting kali soalnya. Kita nggak lagi mau debat loh. Malah ini oten botol. Lucu-lucu lihat orang nih. Tadi kok mau ku bawa gini kok. Yang berkata bangkit pada 3 hari disebut penyesat menurut Matius 27 nomor 63. Lanjut kok, Papa. Ya, Iya, Pak. mungkin dari Ronald. Kenapa tuh yakin dengan Islam yang masuk surga? Kenapa ya? Yakin aja sih bang. Yakin tapi aja kan karena yang di sebelah ada jaminan, dia bilang, wah ada yang tukang tebus gitu. Di Islam nggak ada tukang tebus soalnya. masalahnya kalau tukang tebus gini loh. Kalau saya mencuri dan lain-lain, enak banget, udah ditebus. Ya enak memang.
Kan kayak lu buat salah, nyokap lu yang beresin. Enak tapi nggak masuk akal. Masuk akal dong. Mereka bilangnya kan contoh nih, lu nyolong nih, lu nyolong. Iya. Ya. Waktu lu kecil kan nggak mungkin lu yang masuk penjara, nggak mungkin yang lu yang beresin. Biasa kan orang tua lu yang maju nih kan, orang tua lu yang mewakili lah, maju gitu Iya, kan, iya. untuk membereskan masalah itu. Lalu kan tinggal terima beres, udah selesai gitu. Iya. Iya, kayak orang dimanja gitu. Dan kalau saya nggak masuk akal, karena apa yang kita perbuat ya harus kita pertanggungjawabkan lah. Kalau semuanya udah ditanggungjawabin sama orang, ya kapan kita mau bertanggung jawab sama diri sendiri? Iya, memang nggak harus bertanggung jawab kalau yang di sebelah gitu. Iya, makanya barbar terus mereka kan. Astagfirullah, jadi barbar. Ya, mungkin dari Sal, ada yang mau ditanyain buat Koronal? Kok bisa kok masuk Islam? Kan di Islam tuh berat 5 kali sekali. Di Iya, sana habis kok itu lipat kaki lagi. Untuk orang yang gendut susah loh. susah yang gemuk. Di Kristen tuh jaminan Lama loh, saya tadi baru bisa tawaru, lama loh. begini, di Kristen tuh udah pasti jaminan masuk surga katanya. Terus kan seminggu sekali itu sekiranya kok tidak ada larangan kok. Di Islam juga dikatakan semua agama sama. Aku masuk Kristen lagi balik. Kalau dikatakan semua agama sama, di Kristen seminggu sekali kalau ingat masuk surga toh. Kenapa Ini yang masuk lucu. Islam tuh? Ini komentar dia yang lucu nih. Manusia tidak layak ke surga, makanya kalian dicelupkan di neraka. Ini konsep apa ya? Konsep yang selalu mendiskreditkan manusia. Kan selalu mereka bilang sebenarnya kita ini semua nggak layak masuk surga, tapi berkat Yesus mati sehingga kita dilayakkan. Kalau gitu, untuk apa diciptakan surga? Ya, kalau memang manusia nggak layak, untuk apa diciptakan? Mending nggak usah diciptakan, kan aneh. Ini kan sengaja untuk istilahnya apa ya, membuat kita down dulu, ya. Misalnya kayak saya bilang Sal, sebenarnya lu nggak bisa masuk kerja di sini, ya. Lu nggak bisa, karena lu nggak pantas kerja di sini. Oke, tapi berkat saya, orang dalam, saya masukin kamu, sehingga kamu bisa masuk. Ini kan sengaja, padahal Sal itu memang masuk karena kemampuan dia, bukan karena saya, cuman saya supaya kelihatan hebat aja, Iya. ya. Begitu Sal udah masuk, saya bacot-bacot sama Sal. Sal, lu tahu nggak? Lu nggak pantas masuk. Tapi berkat saya. Tujuannya apa? Supaya Sal merasa utang budi kan? Supaya Sal merasa bahwa, oh berkat saya dia bisa masuk. Jadi besok-besok dia harus baik terus sama saya. Ini kan istilahnya apa ya? Cuman untuk kelihatan hebat aja lah. Dan inilah yang teman-teman kita tuh kasihan gitu. Didoktrin bahwa kita tuh nggak pantas masuk surga, supaya kita tuh merasa bahwa wah berkat ini kita selamat ya, sehingga kita kalau disuruh apapun harus patuh gitu. Aduh, lebay gitu ya, kayak tadi dibilang Koronal dari awal ya, terlalu lebay gitu. Ya, emang kayak gitu rasanya. Sudah berapa lama kok beliau antum udah berapa lama kok papa? Saya 2021. mau 3 tahun bang. Iya, 2022. Masya Allah. Itu maksudnya statement apa yang antum dapatkan dalam Islam sehingga memeluk Islam? Ya itu tadi, karena perjalanan itu yang saya lihat Katolik udah nggak masuk sama saya, Konghucu juga nggak masuk, Kristen kayak nggak sinkron orangnya dengan ajarannya, dan akhirnya ya udah Islam kayaknya emang Islam deh yang benar gitu, maksudnya yang bisa saya, yang emang masuk ke saya gitu. Tapi kan kalau di Kristen itu kan masa separah itu semua orang kayak gitu, masa nggak ada yang bagus gitu? Kalau yang dari circle yang saya tahu sama aja sih kok. Wah, terlalu kacau circle-nya. Makanya mau berpikir untuk lanjut di Kristen itu emang udah nggak kepikiran sama sekali. Bahkan waktu papa di ICU kan datang tim doa tuh, datang tim Oh doa. iya, biasa gitu. Datang tim doa. Nah mereka ini sebenarnya ada satu yang suka manfaatin papa waktu
papa sakit ini waktu mama udah meninggal kan, dia yang sering datang ke rumah. Saya kan biasa di luar dan lain-lain. Nah biasanya kayak bisa dibilang dimanfaatin lah kok. Jadi saya udah kayak nggak respect lah kan. Terus datang tim doa bla bla bla. Kan papa itu ada ini juga apa namanya? Kadang suka lupa juga kan. Pas sudah stroke itu dan lain-lain. Jadi ingatannya sudah jelek ya. Iya. Jadi kadang adalah dia ngomong apa ke orang ini, terus datang tim doa, datang mukanya udah jutek aja, sinis aja ngelihat saya gitu di situ kan. Terus dia bilang, ayo bisikin minta maaf gitu. Ya udah saya bisikin minta maaf gitu dan lain-lain. Terus dia bilang, kamu hari Minggu ke gereja gini-gini, kenapa nggak ke gereja gitu? Enggak, emang nggak ke gereja saya. Jawab gitu aja, diam nggak ini dia. Karena emang feel-nya udah nggak dapet gitu loh kok. Oke, tapi nanti mereka bilang loh itu kan cuman oknum gitu kan, jangan lihat itu ya apa ajaran Kristen bukan seperti itu, ajaran Kristen tuh kasih dan sebagainya gitu. Ya, tapi nyatanya kan nggak gitu. Kasih tendangan. Kasih pulu-pulu. Kasih pulu-pulu. Ini kasih apa nama yang mengobrak-abrik di bait suci? Kasih tendangan. Tapi ya ini sih apa ya, setiap orang pasti punya inilah ya, punya trigger sendiri, punya sebab sendiri. Tapi dari lu sendiri nih, di Islam sendiri mantap nggak? Atau sebenarnya pun seiring waktu ada keraguan ataupun ada yang membuat lu bingung, atau sebenarnya iman lu terus bertumbuh? Justru malah bertumbuh sih kok. Apalagi tambah apa tiap hari maksudnya serasa disiplin gitu. Bangun ya udah subuh, zuhur berhenti, asar berhenti, kayak lebih disiplin gitu, lebih teratur hidup. Lebih ada panduan gitu ya, nggak sembarangan gitu. Betul. Kalau 1 minggu 1 kali kan Senin sampai Sabtu ngapain kita? Tapi kan mereka bilang ibadah tuh nggak harus minggu gitu. Orang Kristen pagi-pagi ada namanya sate, saat teduh. Ya kapanpun orang Kristen berdoa gitu. Iya tapi nggak dapet gitu loh kok. Maksudnya kita berdoa tapi nggak dapet feel-nya gitu loh. Iya karena itu memang nggak diajarkan. Itu kan buatan manusia dulu, ya. Iya. Bahkan dulu kok waktu saya Katolik ya, waktu saya kecil Katolik, saya tuh sempat kayak mikir, oh saya berdoa sama Yesus gitu. Tapi kok kenapa saya berdoa sama Yesus? Terus mikir, apa saya berdoa sama Allah aja? Tapi kok Allah? Lah bukannya Allah ini Islam. Dari Islam ya? Iya. Dulu saya waktu kecil sempat mikir gitu juga. Ini kok Tuhannya sama gitu kan? Itulah saya waktu itu pernah belajar Islam. Saya lihat, oh ternyata bedanya adalah di Nabi Muhammad SAW gitu. Bahkan waktu saya kecil ya, saya pernah kepikiran bahwa Yesus tuh cuma nabi. Saya pikir di Kristen tuh Yesus tuh nabi, ya, cuman tidak mengakui Nabi Muhammad gitu. Ya waktu kecil, waktu masih SD kelas berapa gitu. Terus baru tahu rupanya Yesus juga Tuhan gitu. Baru saya Yesus Tuhan juga gitu kan. Tapi ya sudah ikut-ikut aja gitu, ikut-ikut aja. Tapi nggak pernah benar-benar pelajari. Yang penting saya berdoa, saya merasa dikabulkan, ya udah jalan aja gitu. Iya, dulu kayaknya waktu Katolik nggak ada deh yang kayak Tuhan Yesus kayaknya nggak ada deh. Fokusnya nggak kayak gitu. Orang Kristen kan fokusnya bukan kayak gitu kan. Yang penting kita beribadah ya wes gitu kan. Iya. Beribadah sekali sudah pulang. Hilang tuh dosa-dosanya. Wih. Bahkan ada istilah apa? Malam minggu dugem, pagi-paginya langsung menghadap Tuhan minta maaf. Jangankan itu kok. Saya pun dulu kalau ke gereja itu sebelum ke gereja kita minum ini dulu, minum whisky dulu, baru ke gereja. Loh, kan pagi-pagi? Udah ditebus. Iya. Ngapain lu pagi-pagi minum whisky? Ya minum aja kan habis itu kan ditebus dosanya. Wih, ini peminum rupanya guys. udah tobat saya. Dulu minum apa aja nih? Semua.
semua. Cuma dulu paling sering waktu di Papua sih minum cap tikus setiap hari tuh. Waduh, cap tikus guys. Itu minuman wajib orang timur ya nampaknya ya. Enak kan? Soalnya naiknya enak, turunnya enak. Nggak pernah. Aku nggak pernah minum cap Nggak tikus. mikir kau pernah nggak mikir ngajar orang itu doa Bapa kami itu kita berdoa atau tidak? Ikut kita berdoa atau tidak itu ketika mengajar kepada orang lain? Gimana Bang? Kalau kita ngajarin Kita orang doa Bapa kami. Nah, itu kita ikut berdoa atau tidak? Enggak tahu deh. Nah, Ikut aja. iya, karena kita kan berdoa mengajarkannya. Begitu juga Yesus. Dia berdoa dan mengajarkannya. Mengucapkan doa Bapa kami. Berarti Yesus kan berdoa juga. Yoi, Iya. Yesus memang berdoa kan selalu. Sujud pula. Di Lukas 22 nomor 41 sampai 43. Bahkan malaikat memberi kekuatan mengambil rupa manusia seutuhnya. Darah Yesus. Darah Yesus, saudara-saudara. Wih, darah Yesus. Dan ini kalau boleh tahu Corona, dulu makan B2 juga nggak? Makan dong. Oh, makan ya. Jadi Iya. begitu nggak makan gimana perasaannya? Biasa aja sih, kok, karena emang dari pertama emang nggak terlalu doyan sih. Loh, Kayak kenapa makanan nggak doyan? biasa aja. Ya nggak doyannya tuh kalau kebayang makan yang lemak-lemaknya itu loh. Kayak gimana gitu rasanya. Ya kenyal-kenyal nggak jelas. Kenyal-kenyal nggak jelas. Oke, ini ada Bang Naga Laut nih. Assalamualaikum Bang Naga Laut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan langsung Bang. Saya sampaikan alhamdulillah kok tumben pakai apa nih Papa Arena pakai akun besar. Iya, Apalagi tadi ini ya dia lagi, ajakin ini. yang lagi di interview ke YouTube ya, Jul. Iya, lagi kurekam. Oke kalau ke YouTube saya turun aja yang di bawah. Kalau ke YouTube. Kenapa Saya di gitu? bawah aja. Nggak apa Bang. Lah, Nggak senang kan sama nanti YouTube. terganggu nggak? Aku diam Nggak, aja kalau kalau- nggak terganggu. Enggak, bebas saja. Lu mau kalau mau nanya silakan nanya. Oh, semalam gua udah capek nanya. Ini udah gua nanya. Malahan saya moderatornya. Oh, mantap dong. Moderatornya. Sip. Lanjut. Ini saya bilang sampai sikit ya. Wallahi saya bilang kan. Ini orang ini begitu baik saya bilang kan. Begitu dihujat. Beliau kan bukan seorang pendebat. Beliau menjawab dihujat sampai dibilang ke Nabi Muhammad. Tapi di Fitina dijawab simple. Saya udah Iya. mengikuti beliau udah 1 bulan, tapi saya tidak follow kan, tidak follow. Ini kan bukan orang pendebat, ya kan, bukan seorang pendebat. Saya tengok PT beliau, dia kan jualan. Jadi nggak saya follow. Semalam pas di Room Jaya, di Room Jaya, Iya, di room Jaya. pas dibuka ada ini papa saya pas itu, ya Allah, ini kan orang yang selalu di Biasa PT nongol. saya ikut. Wah, Iya. Aku taunya juga langsung gitu. Saya follow. Aku Hah? juga taunya gitu. Ini yang ini. Jadi kemarin waktu sama Ferry itulah aku tanyain gitu, aku mintain nomornya karena aku tahu gitu kan dari bulan lalu sering muncul juga gitu lagi scroll. Ya ini lucu nih, aku bilang kan Chinese jawab orang tapi sambil makan gitu. Iya, itu dia. Habis saya follow semalam kan buka di room ini, saya bilang sama beliau. Kalau di room jualan kita nggak usah pakai room untuk debat. Saya bilang kan beliau kan ada satu lagi akun. Jadi jangan dicampur baur. Kalau untuk debat dengan room jualan jangan dicampur baur. Yoi. Jadi yang room jadi yang untuk debat. Malah saya anjurkan ke beliau. Kalau hari Jumat kan saya kan moderator di room Bang Faruk. Beliau dengan Bang Faruk ya udah kenal juga kan. Iya. Bisa jualan di sana, siapa orang yang mau sedekah bisa Yoi. jualan. Kita Iya. kan saling membantu. Iya, ini Lanjut. kan Afil. Siap. Ah. Oke, mungkin dari Coronal nih. Ya, Coronal kan Iya. udah ya istilahnya suka tidak suka sudah ada di dunia diskusi yang notabene ini kan banyak dimusuhi. Udah seberapa dimusuhi nih Coronal kalau boleh tahu? Udah di DM sesadis apa atau ada yang telepon kah atau ada yang maki-maki juga kah? Kalau telepon sih nggak ada sih. Paling DM itu pun baru satu doang.
Yang Kebanyakan di maki-maki. komen-komen doang, iya. Oh, Kalau sekarang udah lebih terkontrol sih kok ininya, komen-komennya. kenapa gitu? Mungkin takut saya balas kali komennya. Malah senang ya ada komen kayak gitu, jadi ada bahan gitu ya. Iya. Kok komenan di bawah kok apa katanya mualaf wajahnya cerah ya, iya iyalah kan dia dari lahir Cina. Cerah nggak ada hubungan kali dengan ras. Kalau Chinese ya mungkin lebih putih aja kan gitu. Mm-mm. Saya marah loh. Itu yang jangan bilang orang Yulius saja dari yang dari Aceh, beliau birong. Tuh yang Kenapa dari tuh? Aceh. Apa? Dirimu kan yang dari Aceh agak hitam, nggak terlalu putih. Sejak kapan aku nggak putih? Putih Kan banget kalau- perasaan. Bukan, kan dia kan pakai masker selalu hitam. Ya kan, makanya agak hitam. Iya. Aduh. Lanjut itu hiburan. Ya ini dari Kokoronal kan dunia Iya. diskusi ini kan istilahnya kan dunia yang kalau orang bilang tepi jurang gitu, termasuk tepi jurang lah gitu. Kenapa Iya. nggak memilih ngerem? Ya udahlah nggak usah lah gitu kan. Apalagi Koronal juga masih baru gitu, istilahnya kalau mau keluar juga masih gampang gitu. Kenapa lebih memilih ya udah tetap lanjutin dengan style seperti itu? Karena kalau mau jujur sakit hati juga kok kalau agama yang kita pilih dengan sadar gitu dihina-hina gitu kok. Iya, tapi kalau dilawan juga nggak habis-habis kan gitu. Sampai kiamat juga akan gini gitu. Iya nggak habis-habis, makanya saya nggak pernah mau kasih keluarin emosi saya, biarkan aja mereka yang kejang-kejang. Yang penting udah nunjukkan posisi kita di mana lah ya. Iya betul, Kita lakuin yang bisa kita lakuin ya. sesuai Dan kapasitas lah. Iya, sesuai kapasitas sih. Jadi dari Koronal sendiri nggak ada tertarik untuk masuk dunia debat atau cuman mau balas-balas komen doang gitu? Mungkin kalau debat mungkin nggak kepikiran sih kok, cuman kalau belajar-belajar nyari-nyari materi mungkin iya. Tapi kalau debat ya seperti yang saya bilang tadi tuh, kalau saya kalau orang ngeyelan rada gimana gitu. Betul sih. Tapi memang ini jujur ya, kita butuh orang-orang kayak Koronal gitu, yang istilahnya punya warna berbeda ya dengan style yang berbeda gitu. Jadi istilahnya ya makin beragam kan makin bagus juga. Iya. Makanya kan ada yang pernah bilang tuh, oh ini ikut-ikutan Kodondi ini. Terus saya balesin, ya kita sesuai kapasitas masing-masing lah. Nggak mungkin kita mau sama-sama semua. Betul. Kalau Kodondi kan bagian buka-buka kitab, kalau Koronal Iya. bagian buka-buka snack aja lah ya. Iya. Kalau saya bilangnya bukan debaters kok, bilangnya nyinyires. Nyinyires. Ya kan, kalau Kodondi kan di belakangnya itu buku-buku semua. Kalau Koronal belakangnya snack aja ya. Nanti besok Snack semua nih. mungkin besok ada yang lain ya, ada yang belakangnya itu mungkin mainan semua gitu kan. Ya bisa jadi kok, tergantung sampel. Iya. Kalau dulu saya bilang sama Kores, kalau nggak lu belakang lu tuh latarnya tuh lu beli itu dildo yang suka lu kasih nampak tuh gambarnya kan, dia suka tuh dulu kan kasih nampak yang dildo yang Tuhannya orang sebelah gitu. Ya, jadi aku bilang sama dia, mending lu pesan lu pajangin tuh di belakang tuh biar lucu. Itu langsung Kores bilang, itu kalau ada yang jual saya beli tuh, dia bilang. Cuman banyak kan di luar negeri ya, banyak kan di luar negeri. Ini kalau ada pas keluar mungkin nah, boleh tuh teman-teman kalau ada yang pas keluar ya bisa beliin, tolong beliin biar nanti jadi pajangan. Dildo Tuhannya sebelah soalnya. Oke, mungkin dari yang lain nih ada Bang Adipati dan Kak Nora. Ya, assalamualaikum buat Kak Nora. Ada yang mau disampaikan Adipati? Dia tadi komentar. Halo Adipati. Iya, assalamualaikum. Ya, Ya, halo. ya mau sampaikan apa? Dia tadi typing tuh. Ini apa? Saya mau nanya. Koko kan mualaf, saya juga mualaf. Koko Alhamdulillah. pindah itu karena mengetahui sejarah asal mula terciptanya agama tersebut atau dari hal yang lain? Adipati, pertanyaan gini, perkenalkan dulu kamu Kristen apa,
Dari itu baru kamu bertanya. Jangan bilang saya mualaf. Nanti Koko kan mau jawab kan dari sisinya apa, nggak tahu apa dari Kristen, dari Buddha, dari Hindu kan tidak tahu. Dijelaskan dulu agama sebelum Islam apa. Kristen. Kristen apa? Protestan atau Katolik? Nama baptis. Protes, dia protes. Katolik. Oh, Katolik. Nama baptis saya Daud. Nama baptis saya Daud. Oke, tadi Bang Adipati tadi sudah dijelasin sama Koronal ya alasan dia mualaf kenapa, dan nggak semua orang itu mualaf hanya karena tahu sejarah agamanya dan sebagainya, karena hidayah itu beda-beda lah setiap orang gitu. Kalau Bang Adipati hidayahnya tadi karena apa? Boleh dijelasin Bang Adipati? Karena mengetahui sejarah asal mula terciptanya agama tersebut, makanya Oke, saya ya. juga sempat meneliti semuanya sih dari berbagai aspek. Bagus kalau begitu Bang Adipati. Mungkin nanti di lain waktu kita ngobrol-ngobrol masalah kenapa Bang Adipati bisa mualaf ya. Ada yang mau Ya. ditanyakin lagi Bang Adipati? Apa putus-putus? Ada yang mau ditanyakin lagi? Udah, kayaknya itu aja. Oke, makasih Bang. Ya mungkin Kak Nora nih, ada yang mau tanyain sama Koronal? Nah, ini sama, Saya baru masuk loh. Iya. Aku mesti tanya, oke. Assalamualaikum Papa Rena, gimana jualannya? Semoga lancar. Kira-kira ada yang gratis nggak sama saya? sama Kak Nora juga Datang cocok. lah, Daripada, datang lah. Nah, iya, daripada latar belakangnya hijau gitu polos, mending lu taruh snack juga. iya, tinggal dipasangin Iya. green screen itu. Oh iya kan? Iya. Iya kan? Ini juga botol minuman saya hijau. Iya kan? Iya Papa Ini kan- Rena. Kira-kira ada yang gratis nggak sih sama saya ya? Tapi pulu-pulu kita belum terpenuhi nih. Iya, puluh-puluhnya belum ini. Cicilan masih nunggak semua. Saya Waduh. bukan cicilan, saya sempaknya gondrong saya belum terbeli sampai sekarang. Ini sempaknya kok mahal kali lah. Perasaan dari dulu nggak terbeli lah. Taulah dulu. Udah gini aja Sempak Kak Nora. sudah saya beli. Kak Nora berani nggak lu pajang? Ku beliin sempak, ku kirim ke lu pajangin tuh di belakang. Oke, kita jahit ya ukurannya ya. Kok dijahit? Ku kirim, ku Ya, kirim dia kan segala ukurannya jenis. Gede gede lah loh. langsung. Coba kau bayangkan zakar kuda seperti apa gedenya. Jakar kuda segede apa? Ya, Udah, jangan jakarnya doang dibayangin yang kok, gede Jo. kan? Enggak, jakarnya doang yang gede kan? Nanti kan besar dia kan. Nanti Iya. saya pergi ke tukang jahit. Kok betul ya kok kirim, saya pergi ke tukang jahit, saya jahitkan. Setiap saya live saya taruh di belakang. Gimana? Oh ini tantangan. Enggak, aku beliin yang Superman punya, yang Tarzan, yang kayak gini, aku kirim, lu Jangan pajang lah. Enggak lah, kalau itu aku yang jahitkan, ukurannya, modelnya bagaimana, tulisannya apa. Nanti lu ditangkap jangan tarik aku ya. Enggak, tenang aja loh. Apa hubungannya? Kok sensitif kali mereka dengan sempak? Nanti dilaporkan, alasan dilaporkan karena menghina Tuhan kami. Masa sempak Tuhan kami ditaruh gitu kan? Itu Bahaya Nora. tadi. Masa Tuhan pakai Julius sempak? Julius sudah trauma itu Nora, gara-gara dilaporkan masalah pendeta HTD, dia Oh, cuma iya. direvisi videonya, makanya sampai sekarang dia nggak ikut berdebat. Itulah traumanya. itu kemarin digoreng lagi sama si Peci Merah ya, gara-gara HTD kan Ya. HTD dipanggil tuh, dipanggil Poldasu. HTD itu kan hidup tetap dungu. Kasihan dia dulu gitu-gitu aja. Jadi mungkin Kirain dari hidup tetap domba tadi. tetap domba bisa juga sih. Jadi dari Domba Koronal masih sendiri. mulia loh daripada asuh. Astagfirullah. Kalau udah ada, Kan bukan aku yang ngomong. Betul nggak Papa Rena? Kan tertulis tuh. coba lihat ya. Iya. 15 Dalam hitungan beberapa detik lagi kita akan melihat mulai itu typingan dari orang-orang yang ngamuk dengan Kak Nora nih. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kalau ada Kanora. 7 lawan 1 aja diembat sama Kanora. 7 lawan 1 dia roomnya yang Komalnya tewas. nggak kuat, Papa Rena. Komal dia tuh nggak kuat. Itu makanya nggak enak. Enggak, Dia aku udah pakai semua anti-rungkat. oten. Dia naikkan semua oten, saya bantai. Tetapi komalnya nggak kuat. Maunya kalau dia komal kuat, 7, 6 silahkan naikkan. Siap Selesai. Kak Nora. Sudah dipasang anti roomkat kok. Iya benar. Udah. Kemarin Mana udah aku ya? minta sama Itofaru. Tapi nggak Coba tahu, Bon. dulu,
Coba digas dulu yang itu Nora. Coba gas dulu. Ayo babi Kita lihat. babi anjing naik. Ayo babi anjing. Anjing naik anjing Astagfirullah, oi. anjing naik. Ah. Jangan gitulah. Loh, kalau yang naik berarti dia merasa kan? Betul juga sih. Ah. Gak ada Ya, yang berani gimana? naik. Gimana yang orang nggak kesel sama lu, Nora? Kalau ini ya, Matius kalau 19:26. kalau untuk ituku ya, untuk itu Nora aku ini didengar nggak belum di ngomong, di nengok wajahnya aja Oten udah mulai tantrum. Oten baru nengok wajah itu Nora udah tantrum, apalagi didengar itunya. Mereka hanya berani menghujat, nggak berani naik ke itu Nora, lawan yang nggak berani. Assalamualaikum Bang Len. Assalamualaikum Bang Den. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ya aku mungkin nanya dulu sama Ronald lagi ya, biar kita beresin dulu ini. Dari Ronald sendiri nih, setelah melihat diskusi yang ada di TikTok ini, apa yang Ronald pikirkan? Karena kan setahu aku, contoh nih ya, dulu aku waktu masih di sebelah, aku ngelihatnya bahwa agama Islam nih yang kasar gitu, Kristen nggak gitu. Ya, jujur, kalau dulu pemikiran kita seperti itu. Tapi begitu aku lihat di terutama di medsos ini kok barbar kali orang nih, bahkan saya sampai nggak percaya gitu, ternyata kok ada orang yang sebelah tuh begitu. Iya, benar. Saya dulu juga mikirnya Islam tuh yang barbar ya. Tapi setelah lihat di Komal, nggak usah di Komal deh. Saya aja yang nggak pernah nyenggol mereka dari pertama aja, disenggolnya barbaran sama mereka. Gitu ya. Dan itu berubah pemikiran lu artinya. Iya. Waktu lu di sebelah, pemikiran lu terhadap Islam seperti apa sebenarnya? Apakah sama gitu, mandangnya negatif? 50-50 sih kok. Karena kan dari dulu kan saya suka denger ceramah dan ini. Tapi kalau lihat media, kok kayak gini lagi. Balik denger ceramah, oh ya bener gitu. Jadi 50-50 gitu kok. Oke, teman lu sendiri waktu dulu lebih banyak Kristen atau Islam juga? Kalau dulu lebih banyak Kristen. Dan mereka pandangan kepada Islam? Ya kadang adalah omongan-omongan soal jenggot-jenggotan dan lain-lain. Oke, dan begitu lu mualaf dari mereka tetap berteman atau pada mulai nih jaga jarak? Tetap aja sih berteman kok. Tetap aja. Masih aman sampai sekarang? Artinya nggak ada masalah mereka? Masih aman. Nggak ada. Mantap. Artinya dengan mereka lihat lu ada di YouTube gimana? Nah itu yang belum saya pikir kok. Wah, belum kena lu. Dulu ya, aku waktu di Medan. Waktu di Medan itu kan aku bisa dibilang temanku, ya bisa dibilang 90% tuh masih yang sebelah gitu. Bahkan Muslim bisa dihitung jari lah. Paling Muslim tuh Bang Uco, Bang Heri ya, dan beberapa teman gitu. Sedangkan yang lain Kristen semua, dan aku ngopi, sarapan semua sama teman-teman Kristen. Sampai di satu titik temanku jadi tahu YouTube lantaran muka aku ya, dan benar-benar lagi diincar kan sama waktu itu ada Wak Labu, ada si Paul Jang ya, Paul Jang terutama, dan ternyata ada salah satu klienku itu penonton dan pendukungnya Paul Jang. Itu waktu ketemu aku agak takut itu. Aku cerita sama Kores bilang, "Loh, kenapa lu yang takut? Lu kan Muslim," dia bilang. "Harusnya dia yang takut dong kalau ngancam lu gitu kan. Masa gara-gara agama dia ngancam lu dan ngomong gak enak gitu. Ya lu tinggal viralin mati dia gitu kan." Ya benar juga aku pikir ya, kok aku yang takut. Begitu ku jumpai lagi ya, baru berubah gitu pandangan dia. Dan di situ temanku langsung agak jaga jarak gitu, karena merasa lu nyerang iman nih gitu, lu nyerang iman kami gitu. Kalau lu sendiri udah siap nggak gitu? Kalau saya sih siap-siap aja kok. Bahkan sebetulnya di grup keluarga ya, di grup keluarga ada satu nih waktu kebetulan pas Ustadz Yaya Waloni meninggal kan. Oh, heboh tuh. Heboh tuh di sana. Inilah karena menghina hantu suci Yesus dan lain-lain. Kok sama kita? Sama Papa Rena. Waktu Yaya Waloni meninggal, itu chat itu masuk ke adik saya. Dibilang begini, sampaikan sama si Nora, jangan sampai seperti Yaya Waloni dia itu. Menghujat saja kerjanya.
Sampai bawa-bawa 72 bidadari juga di chat keluarga itu. Cuman untung waktu itu saya masih nahan-nahan gitu, masih nahan-nahan. Kalau enggak udah saya balikin juga tuh 100 istri. Wih, kalau lu balikin berantem lah kalian di grup. Kayaknya tinggal nunggu waktu sih kok. Soalnya yang satu ini kayaknya suka lihat-lihat debat juga. Kadang statusnya saya lihat-lihat edis. Waduh, ternyata pengagum edis teman-teman. Pengagum edis. Ya ini sama kayak waktu itu aku pernah ya beberapa kali. Termasuk ini yang terakhir nih. Sebelah rumah Kores, Kak Nora. Ya, sebelahnya rumah Kores itu rupanya pengagum edis. Chinese sih, Aceh-Aceh gitu kan. Jadi rumah Kores kan masuk gang gitu. Jadi aku parkir di samping-samping itu, terus aku jalan kaki itu ke tempat si Kores. Jadi tiba-tiba aku dengar suara familiar nih kan. Loh, siapa ini? Rasanya kok sering dengar gitu kan, suaranya si Edis Geblek. Aku carilah mana sumber suaranya, rupanya ada Aceh-Aceh ya. Jadi akong-akong juga lah, udah tua juga dia. Lagi nonton Edis sambil ketawa-ketawa. Aku panggil Bang Aang, bang sini bang, aku bilang kan. Coba dengar nih suara siapa bang. Lalu dia bilang, wih suara Edis, suara Edis ternyata guys. Jadi aku bilang, ternyata tetangga Kores ya. Bayangkan tetangga Kores adalah fansnya Edis. Itu takutnya nanti Kores malam-malam diculik, dikebukin pula. Dan banyak orang Kristen yang pengagum-pengagum orang sebelah. Yang seperti aku bilang, aku pernah, bayangin ya, aku pernah lagi ngobrol sama klien. Ya kita lagi ketemu sama satu klien kami ya. Terus lagi ngopi, lagi ngumpul, tiba-tiba dia liatin muka saya. Tiba-tiba dia bilang, kamu Julius ya? Loh perasaan kan memang kamu kenal gitu kan? Perasaan kamu kenal kok, tiba-tiba cara nunjuknya gitu, kepikiran Aceh ini. Terus dia bilang, kamu yang di YouTube itu kan, dia bilang kan, ya, yang suka gini. Panik aku kan, panik, anjir, kok bisa tahu gitu. Baru dia cerita, rumahnya dia fansnya Paul Jang, bahkan salah satu donatur Paul Jang. Wah disitulah aku bilang, Geblek, ternyata ada juga pendukung orang ini. Saya pernah juga sih satu kali ketemu waktu di masjid dekat rumah, yang satunya lagi. Itu bahkan waktu baru mulai loh. Mungkin belum nyampe sebulan gitu. Lagi nunggu iqomah. Tiba-tiba ada yang nyamperin gitu. Ini Papa Rena ya yang biasa lewat ininya. Dalam hati kaget gitu. Aduh, saya bilang, ini lawan apa kawan? Ya kalau Makassar harusnya lebih banyak kawan gitu kan. Kalau di Medan ini yang 50-50 orangnya. Iya, kalau di sini harusnya lebih ini sih. Ya. Cuma kadang ini juga gak enaknya tuh kalau yang sampai berdebat lah sama keluarga gitu. Ya itulah aku bilang resiko kayak. Yang ini bukan penghujan nih, si Iya ini. Bukan, nggak tahu. Iya ini. Campakkan aja nih. Aku takut dia yang menghujat Nabi yang Nabi Muhammad. Apa sih lu panikan banget sih orangnya? Masih ya, nanti dulu kita nggak lagi dalam ini ya suasana itu. Jadi sama kayak si David ya. Duka. Iya. David. Gondrongku nggak turun-turun. Sempaknya nggak terbeli. Duka ini berduka, tahu kau ya? Contoh kayak David ya. David itu kan sebelumnya juga dia kan kerjaannya di ini ya, jual bir. Gara-gara video dia sama Kodondi viral yang nonton 1 juta. Kalau udah 1 juta kalian bayangin lah teman-teman. Ya kurang lebih dari 1.000 orang pasti 1 orang kenal sama kamu gitu. Ya, jadi pastilah. Begitu viral videonya ya udah di tempat kerjaan disindir-sindir dia. Wah, di Ustadz dipanggil Ustadz. Terus dia bilang, wah Ustadznya kerja jualan bir. Nggak mau keluar lah dia dari kerjaan ya. Terus sadar diri lah kan, nggak mungkin udah dipanggil kayak gitu masih kerja gituan juga. Dan mungkin memang udah cara Allah supaya dia keluar ya. Ya mungkin lu juga bentar lagi akan gitu kalau kayak gini terus gue lihat. Sama kayak Nora nih sekarang. Nora terkenal ya kalau di Medan sekarang. Betul nggak Kak Nora? Bang Faru juga gitu. Terkenal. Artis nih. Oh, terkenal banget. Siapa sih yang nggak kenal Nora, kekasihnya Gondrong? Waduh. Luar biasa. Sama kayak Bang Faru. Bang Faru kemarin bilang sama aku. Ini gara-gara videonya Kojul nih dibilang. Sekarang aku di mana-mana dibilang, oh ini ya Bang Faru yang ditakuti Oten, dibilang. Karena kan videonya yang di YouTube tuh yang nonton udah 900.000 kan.
Iya rame Jadi tuh. pada tahu dia semua sih. Ya kalian lah, Sebenarnya kalau begini, saya nggak mau lah. Jul, sebenarnya begini. Ada baiknya ketika di live kan oleh saudara-saudara kita di YouTube, dan ada dampak buruknya juga. Jadi kami ini keluar wajib pakai masker. Iya Papa Rena, saya keluar itu Betul. harus pakai masker loh. Saya juga Ya kan? Karena takut begini, dikenalin gitu. pernah saya nggak pakai masker waktu itu ada acara di daerah Padang Sidempuan ini memang kan. Ada mata yang sudah begini nengoknya. Langsung datang anakku. Bentar ya mak, aku beli masker. Kayaknya udah gak enak pandangan dia. Soalnya yang lihat aku gak berjilbab. Pasti gak oten ini. Sebentar ya mak ya. Baru dia ke anakku, pindah ke tempat yang lain, baru dipakaikan aku masker. Iya. Kadang, entahlah. Sama, beberapa juga ada yang kayak keluarga meninggal. Ya gitu. itulah. Saya datang, tapi pakai masker. Hmm. Tar kan kebanyakan oten-oten tuh. Tar bilang, Iya. "Ini bukannya ini kan?" Bukan, sebenarnya begini ya. Kita ini bukan soal ketakutan atau apa. Apalagi di daerah sini mayoritas memang muslim. Cuman kasihan kepada, karena kita kan bawa anak-anak. Kalau saya sendiri Iya. nggak masalah. Iya. Nah, betul. bawa anak-anak ini yang nanti dampaknya tuh kena. Karena apa? Kita ketika melihat kayak gini ya, kayak ketemu Bu Darni, sering itu kadang berantem. Tapi ketika bertemu nggak akan seperti itu, benar nggak, Papa Iya. Rena? Nah, Iya, tapi iya. kalau oten Setuju. beda. Kalau sudah menyimpan rasa benci, kalau bisa tek kita dikoreknya tuh tek kita tuh. Nah, kayak gitu. Itulah kemarin aku bilang gini Kak Nora, tahu. Si Kores, istrinya kan bilang dia mau sekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Ya mau disekolahkan di sekolah Kristen lah, dia bilang. Karena menurut dia lebih disiplin. Terus aku bilang, kalau kau sekolahkan anakmu di sekolah Kristen, ku kirim video Kores kasih teman-temannya, biar anakmu dibully. Dia bilang, oh jangan kayak gitulah Kojul. Dia bilang, aku bilang, ku jamin anak lu mampus. Istrinya? Hah? Kok begitu istrinya? Enggak, memang ini ya, sekolahnya kan yang sebelah lebih bagus fasilitas. Cuman aku bilang kayak gitu, kalau kau kirim anakmu, ya, ku kirim video Kores sama Oten lagi debat, biar anakmu dibully-bully sama kawan-kawannya. Dia bilang, oh janganlah, nggak jadi. Terus nggak jadi dia sekolahkan anaknya situ. Nggak lucu lah kalau ada pemikiran orang tua kayak gitu ya, karena menengok fasilitas sekolah. Tapi sekolah yang kita tahu itu adalah sekolah agama gitu loh. Ya, dan agamanya bukan agama kita. Bagaimana mungkin hanya gara-gara fasilitas kita mau taruh anak kita di situ? Makanya lihatlah pesantren-pesantren ini ya. Ada pesantren memang yang pesantren ini kebanyakan bukan seperti fasilitas VIP. Betul nggak Papa Rena? Kenapa mereka punya bilik-bilik mereka itu apa namanya tuh? Apa dibilang katanya Kamar-kamar. asrama-asrama mereka itu bukan Iya. asrama yang bagus yang apa? Karena mereka dididik, dilatih. Karena kita ini laki-laki ini wajib untuk berdakwah. Keluar mereka berdakwah, diwajibkan itu. Bukan di dalam rumah kau mendem dengan telurmu. Keluar berdakwah, syiar. Enggak, Telur lagi. memang benar kan? Jadi ketika mereka berdakwah, mereka tuh harus siap yang namanya apa? Menderita. Jangan berpikiran kita fasilitas bagus atau apa bla 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 bla, baru kita masukkan yang di situ tidak ada ajaran agama Islamnya. Kan Iya. bagaimana pemikiran ini gitu loh. Nanti diajarin Namanya Papa Wonder kami lagi. Woman. Wonder Woman begitu memang. Wonder Woman. Waduh, si Glenn nyambung lagi, gawat. Kau udah dicari belum Glenn? Iya. Cari apa? Nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Bang Papa Rena nih. Sekali lagi Bang, ada nggak nasihat Yep. untuk teman-teman yang mungkin ya sekarang sedang gantung gitu, sama kayak Bang Papa Rena secara KTP dulu sempat di posisi KTP Kristen, tapi imannya udah nggak Kristen. Apa ya? Ya kalau emang dirasa udah cocok, jemput aja langsung hidayahnya, nggak usah Lama-lamakan. lama-lama. Iya. Nggak bisa hidayahnya yang datang jemput dia gitu. Kenapa dia yang jemput hidayah? Nggak bisa dipesan gitu. Dipesan. Di sebelah kan udah biasa disuapin. Sekarang ya kerja sendirilah, nyari Oh, sendiri. nggak bisa disuapin gitu ya? Iya. Kalau di sebelah kan enak gitu kan. Wah, tiba-tiba Yesus datang,
ya kamu sudah terpilih ikut saya gitu kan, langsung murtad dia gitu. Ini nggak bisa. Ya makanya jadi anak mama semua kan. Kan lebih keren itu, dijemput loh. Ini yang mualaf cari sendiri kan, bikin ribet. Hidayah Kalau itu nyari sebenarnya sendiri itu sudah lebih ada di berasa. depan mata. Ya nggak kok. Hidayah itu Iya. sebenarnya sudah ada. Allah tuh sebenarnya sudah memberikan hidayah kepada makhluknya, manusia. Tergantung manusianya. Kalau dia mau menjadi, kalau dia tetap kafaro, ya udah, tidak akan bisa. Bahkan Allah akan lebih menutup lagi dan tidak akan membukanya untuk selamanya. Nah itu hati-hati, mengerikan. Makanya orang kafir ini, ketika mereka sudah nanti di hari penghakiman ya, neraka itu, mereka itu akan menyesal. Kenapa kami waktu hidup tidak mengimani, tidak menjadi seorang muslim? Sama seperti Firaun. Firaun kan ketika ketika sudah mau sakaratul mautnya, dia kan hendak apa? Beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan. Kenapa? Itu sebagai pembelajaran kepada manusia setelahnya, bahwa apa? Firaun saja ya, yang sudah seperti itu durhakanya, dia tahu bahwa beriman kepada Allah itu akan selamat. Sekelas Firaun loh. Tapi oten-oten tengi, dengi, brocol, krepet, otak sengklek, ya, pemakan babi dan anjing, ya, ketika sudah tahu kebenaran, terlalu terlena dengan enaknya babi dan anjing. Nah iya, makanya dia bilang terlalu dimanja kan. Ya. Gereja sekali seminggu itu tidak wajib, betul nggak? Betul. Wajib kan Nora. Kalau awal bulan kan di karismatik juga kan Nora dulu kan? Iya, karismatik jangan tanya duitnya. Tengok si Gilbert. Berilah persembahan kalian yang terbaik, maka akan diganti berlipat-lipat kali. Saudara. Kasih dalam namanya. Saya tidak mau sebut ya, nanti dibilangnya penistaan. Wah, ini orang-orang ya guys, ini orang-orang yang gagal jadi pendeta, jadi di sini mereka nih. Coba jadi pendeta, lain cerita. Apa saya pakai jas dulu kok? Hah? Apa saya pakai jas dulu? Apakah saya harus pakai rok juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Baru pakai kemeja. Itu Baru orang saya sanggup buka, baru saya pegang keluarganya semua. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini di belakang mobil gua ini ada toga nih, ada selendang merah, cocok kalau jadi penatuan nih gua nih. Sudah banyak korban Ustadz. Tuh pendeta yang mencabuli 3 anak-anak di bawah umur di Blitar, ngeri kan? Iya udah ditangkap kok. Alasan katanya apa? Anak angkat. Di Medan? Angkat, taruh di atas perut, baru digoyang-goyang. Nah, itu anak angkat ya. Makanya di Islam mana ada namanya anak angkat. Asal Islam tahu, tidak ada hukumnya anak angkat. Anak angkat itu haram hukumnya. Kenapa saya katakan haram? Kau bisa pula mengangkat anak yang bukan mahrammu. Papa Rena? Ya. Bapak Rena, alhamdulillah itu Nora, dengan itu Nora mendapat hidayah satu orang, alhamdulillah beliau keluarganya bisa mengalap semuanya. Dengan beliau. Alhamdulillah ayanda beliau semoga dilapangkan kuburannya, mualaf juga ibu beliau, adik beliau serta keluarga beliau udah mualaf semua.